Saudara, semakin kita merasa kuat, semakin kita merasa tangguh, maka pencobaan itu juga menyerangnya begitu kuat. Itu tidak ada orang yang bebas dari itu. Semua orang mengalami yang dimaksud dengan pencobaan. Terlebih-lebih orang-orang yang mengaku setia kepada Tuhan. Boleh dibilang, semakin kita setia kepada Dia, semakin kuat iman kerohanian kita, maka pencobaan yang datang itu juga semakin kuat. Ibarat kalau kita kuat, masa lawan kita yang ringan-ringan saja. Seorang petinju, kalau dia mau bertinju, kalau misalnya posisinya di kelas 120 kilo, tentunya yang dia lawan itu bukan kelas 50. Paling sedikit sejajar. Atau bisa jadi lebih tinggi daripada dia sedikit. Nah, sejak Adam dan Hawa mereka menghadapi cobaan, serangan-serangan itu begitu kuat dari iblis. Jadi sekali lagi, wajar kalau pencobaan itu memang ada powernya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bukan harus menghindar, menghilang, bukan. Tapi kita mau belajar bagaimana kiat kita menghadapi pencobaan itu. Menghadapinya caranya bagaimana? Pertama kita kembali kepada arti pencobaan. Pencobaan itu suatu kecenderungan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, tanda kutip, yang sisi negatif, yang jahat. Sisi negatif itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pencobaan itu terjadi? Ada anggapan bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Itu tidak tepat. Pencobaan itu datang dari musuh. Apa musuh kita? Iblis, si jahat. Tuhan memberikan izin kepada kita menghadapi pencobaan. Saudara, banyak pencobaan datang melalui makanan, melalui nafsu, seks, dan sebagainya. Politik juga bisa jadikan pencobaan. Bisnis juga membuat kita menghadapi pencobaan untuk melakukan bisnis dengan curang, tipu muslihat. Di pergaulan sosial juga bisa terjadi pencobaan. Mau mencoba untuk merugikan orang lain, menipu. Dalam hal rohani juga ada pencobaan. Ada orang yang menganggap dirinya lebih rohani, lebih kuat, lebih hebat. Itu semua pencobaan yang terjadi. Nah, saudara, bagaimana cara kiat kita untuk menghadapinya? Tapi kembali kepada semuanya itu, kita harus lihat tahapnya. Ada fase dalam pencobaan itu. Yang pertama disebut dengan suggestion, yaitu ada satu bisikan, ada satu anjuran supaya orang melakukan sesuatu. Saya tidak katakan hati nurani, tapi tak bisikan dari mana? Mungkin iblis, waktu Daud di atas suatu rumah, dia melihat Batseba, ada satu bisikan. Coba berkenalan dengan dia. Coba undang dia datang ke istana. Maka bisikan-bisikan yang membuat tindakan itu membuat dia jatuh. Yang kedua, selain ada bisikan juga ada pleasure. Ada satu kecenderungan mengikuti, enak, menikmati konsumsi yang dilakukan berulang-ulang sehingga membuat kebal. Waktu kita berani menyontek, satu kali mungkin berdebar-debar. Kedua kali debar-debarnya mulai kurang, sudah tahu tekniknya. 3 kali, 4 kali, sampai debar-debarnya pun sudah menghilang. Jadi, dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, konsen. Kita membiarkan. Kita sudah kebal, lalu dibiarkan. Gak ada teguran, gak ada nasihat. Sudah terbiasa menjadi karakter dan sebagainya. Maka
membuat kita itu jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana cara kiat kita menghadapinya? Kalau pencobaan itu kita rasa dapat menjatuhkan kita, kita hadapinya bisa dengan menghindar. Bukan artinya mengelak, tapi menghindar untuk menang. Ya. Kalau misalnya pencobaan itu mendatangkan kekuatan rohani, kita jangan menghindar. Contohnya, kalau ada pencobaan yang menggoda kita supaya kita tidak membaca Alkitab, kita harus lawan pencobaan itu. Tapi waktu Yusuf digoda, dicobai oleh istri Potifar, dia tidak lawan maju terus, bukan. Dia lari, menghindar. Dan tahu dia dengan cara menghindar itulah dia menang. Kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, lalu ada cobaan datang, kita hindar, berarti kita kalah. Kita harus hadapi supaya menang. Hari Minggu kita ada godaan, tawaran undangan untuk pergi ke tempat lain lebih mengenakan ketimbang datang ke gereja. Hadapi dengan menolaknya, sehingga kita menang. Bukan hadapi lalu mengalah ikut, bukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri juga. Pikiran kita membuat kita menghadapi pencobaan. Zaman sekarang, pencobaan ada di mana-mana. Dalam diri kita sendiri, membuat kita menghadapi pencobaan. Ketika pikiran kita galau, ketika kita jauh daripada Tuhan, pencobaan mulai datang, menggoda kita, membuat hati kita tambah kacau, membuat kita tinggalkan Tuhan. Itu pencobaan. Mari hadapi dengan iman kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus menang. Saudara, di Alkitab ada beberapa contoh pencobaan. Salah satu pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi bayangkan, jangankan kita manusia biasa, Yesus saja berani dicobai iblis. Jadi, kita jangan anggap remeh pencobaan itu. Tapi ingat, Yesus menang terhadap pencobaan. Pencobaan terhadap mata, harta benda, kuasa, bahkan keinginan, hawa nafsu, makan, dan sebagainya. Yesus menang. Kita mesti menang juga menghadapi pencobaan ini. Dan saya percaya kalau Yesus menang, kita mesti menang. Karena dalam firman Tuhan katakan, pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kemampuan kita. Jadi, artinya, kalau hari ini ada pencobaan yang berat, itu berarti Tuhan sudah memprotek hidup kita dengan kekuatan yang kuat menghadapinya. Karena iman kita kepada Dia, jangan takut. Kalau kita perhatikan, kok ada orang-orang yang gampang sekali dicobai, dia begitu lemah, cepat jatuh. Itu berarti apa? Berarti dia menghadapi pencobaan yang ringan saja, yang enteng saja, yang remeh-temeh saja, dia bisa jatuh. Bersyukurlah kalau ada pencobaan yang kuat, yang dahsyat, karena Tuhan memberikan protek yang lebih kuat. Serahkan hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, karena ingat, Dia tidak pernah tinggalkan kita asal kita mau berserah kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. God bless kita semua. Tuhan Yesus memberkati.